Jemaat dimohon untuk berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersekutu untuk memperingati dan menghayati karya Roh Kudus yang memberi keberanian dan hikmat untuk bersaksi. Roh Kudus yang membangkitkan semangat dan membaharui kehidupan. Untuk itu, marilah dengan sukacita kita sambut kehadirannya dengan bersama kita menaikkan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 283, Bilih Roh Suci. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah ibadah Pentakosta pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.
dan menyertai engkau juga. Jemaat disilakan duduk. Saudara, tantangan dan keadaan di sekitar kita seringkali membuat kita takut dan cemas akan hidup ini. Lalu kita bersembunyi dan ingin melarikan diri. Namun Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk memberi kita keberanian agar kita tegak berdiri. Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup dan menyongsong masa depan tanpa ketakutan. Suci mugi pareng anuda etios kula tiring tentrem rahayu kapenuhan ing tresna Gusti kang setya patuko kula dalaken mugi pareng nedahaken Roh Suci ing yasmani Gusti mugi nyucikaken tias kula. Jaya patuko ananda nityas kula mugi pepeteng ing dosa pinirato sadoyo dukung si kang setya patuko kula dalaken mugi pareng nedahaken Roh Suci ing tias kula Gusti mugi nyucikaken tias kula. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, sudahkah buah-buah itu nyata dalam kehidupan kita? Marilah kita memeriksa hati dan diri kita, serta mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa secara pribadi. Allah Bapa yang di dalam surga, inilah yang menjadi seru ungkapan syukur serta permohonan kami, disertai pertobatan kami, di mana kami mengakui kami belum bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah-Mu. Kami belum bisa melakukan buah-buah roh seperti yang Engkau kehendaki. Saat ini Tuhan, di dalam ibadah Pentakosta ini, kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami, bertahta atas puji-pujian kami, dan Engkau yang meneguhkan kembali iman kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalankan setiap perintah-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa.
Amin. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Roma 8 ayat 15 menjadi berita anugerah bagi setiap kita. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepada jemaat dipersilahkan untuk saling memberi salam satu dengan yang lain. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita bersama akan menerima berkat sabda dari Tuhan. Dan sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Seperti layaknya rusa yang merindukan air sungai, demikian pula dengan kehidupan kami yang haus dahaga akan firman-Mu ya Bapa. Di Minggu Pentakosta saat ini Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami dimampukan untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Kisah Para Rasul 2, ayat pertama sampai yang ke-13, demikian sabda Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.
Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau setia mendengarkan, menghayati, dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dan pendengar Radio Magelang FM yang terkasih di dalam Tuhan. Sesuai dengan kalender gerejawi, pada saat ini kita merayakan Hari Pentakosta, yang walaupun dalam kenyataannya, dalam pelaksanaannya, Hari Raya Pentakosta ini gaungnya berbeda dengan hari raya kekristenan yang lainnya, seperti Natal, Paskah atau perayaan yang lainnya. Pentakosta tidak semeriah Natal, tidak semeriah Paskah. Hal itu tidak berarti bahwa Pentakosta tidak memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan gereja di bumi ini. Hari Raya Pentakosta merupakan satu dari 7 hari raya yang dilakukan oleh umat Israel pada saat itu. Hari raya diantaranya yang dilakukan oleh umat Israel adalah yang pertama Paskah, di mana mereka mengingat sebuah perbuatan agung dari Allah melalui malaikat yang datang, yaitu malaikat maut yang datang untuk mengambil nyawa seluruh anak sulung di Mesir pada saat itu. Dan malaikat tersebut akan melewati setiap rumah yang mana rumah tersebut telah ditandai dengan darah anak domba. Kemudian selain Paskah, hari raya roti tidak beragi, di mana hari raya ini memperingati tentang peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Kemudian peristiwa ini sangatlah cepat sehingga mereka tidak ada waktu untuk membuat roti yang harus difermentasikan atau diberikan ragi. Jadi mereka pergi dari tanah perbudakan Mesir tanpa membawa bekal roti beragi. Mereka tidak punya kesempatan untuk membawa roti beragi. Oleh karena itu, dirayakanlah hari raya roti tidak beragi. Kemudian berikutnya adalah hari raya buah sulung. Hari raya ini memperingati janji Tuhan yang memberkati ladang dan umat
saat itu harus membawa korban persembahan sulung. Dan ini dilakukan di awal masa tanam. Berikutnya adalah Hari Raya Pendamaian atau Hari Raya Penebusan. Hari raya ini dianggap paling suci, di mana perayaan ini dilakukan dengan puasa selama 25 jam, dihitung dari terbenamnya matahari. Kemudian dengan melakukan hal ini, mengingat akan kebaikan Allah yang memberikan penebusan. Berikutnya adalah Hari Raya Pondok Daun. Hal ini juga mengingat akan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Kemudian mereka dalam perjalanan yang dilindungi Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Kemudian mereka tidak membawa rumah mereka, akan tetapi membawa kemah. Dan berkaitan dengan mata pencaharian, sebagian besar dari orang-orang Israel, mereka adalah para petani. Kemudian mereka memperingati akan penyertaan Tuhan dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka kemudian membuat pondok-pondok, dan pondok ini dibuat dari daun. Dan berikutnya adalah Pentakosta. Seperti kita ketahui, Pentakosta memiliki makna ke-50, hari ke-50. Hari Raya Pentakosta dulunya adalah merupakan perayaan agama Yahudi dan sekarang diadopsi oleh umat Kristiani. Pada pertengahan atau akhir abad 2 Masehi, umat Kristiani mulai merayakan Pentakosta sebagai perayaan kekristenan. Dan sebelumnya yang dilakukan adalah di mana mereka mengingat hari raya Sukot, hari raya panen, di mana mereka membawa hasil panen. Kalau tadi ada hari raya buah sulung, mengingat janji Allah yang akan senantiasa memberkati ladang yang menjadi mata pencaharian. Kemudian di akhirnya adalah Pentakosta, Sukot, di mana panen sudah dihasilkan dan kemudian hasil dari panenan tersebut dibawa untuk menjadi persembahan kepada Tuhan. Sebagaimana diceritakan dalam Kisah Para Rasul 2, makna Pentakosta kemudian beralih tidak hanya pada hal yaitu panen yang kemudian dibawa menjadi bekal persembahan. Akan tetapi pada masa Pentakosta yang diperingati oleh jemaat pengikut Kristus pada saat itu, kemudian juga dihadiri oleh banyak orang yang beragama Yahudi, mereka mengalami peristiwa yang luar biasa, di mana ada seperti nyala lidah api. Kemudian ada suara seperti angin, dan disitulah nyata bahwa Allah hadir di dalam roh. Kemudian sesuatu yang istimewa pula terjadi atas kehidupan para rasul pada saat itu, di mana para rasul kemudian bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa, di mana banyak orang yang hadir dan mereka satu persatu bisa mengatakan sesuai dengan bahasa dari orang-orang yang hadir dari berbagai wilayah daerah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memaknai hari raya Pentakosta ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, gereja tidak lepas dari peristiwa Pentakosta. Lahirnya gereja tidak lepas dari hari raya Pentakosta. Gereja yang dipakai dalam bahasa Yunani yaitu eklesia, yang berarti persekutuan dari orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kalau dalam
1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan di sana, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah. Kita kemudian dipanggil keluar untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam terang. Dan disitulah diawali dari 120 orang yang hadir dalam peristiwa Pentakosta. Bertambah lagi 3.000 jiwa, dan akhirnya oleh karena tuntunan dan pertolongan Roh Kudus, kehadiran gereja pun menjalar ke berbagai belahan dunia, ke ujung bumi. Roh Kudus menjadi penentu dinamika dan pertumbuhan gereja. Gereja ada, bertumbuh dan berkembang semata-mata karena Roh Kudus. Ini makna penting yang pertama, lahirnya gereja tidak lepas dari peristiwa Pentakosta. Yang kedua, peristiwa Pentakosta merupakan penggenapan akan janji Tuhan Yesus. Sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ia berpesan kepada para muridnya supaya para murid jangan meninggalkan Yerusalem, karena di kota itulah Yesus akan menggenapi janjinya. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49 dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Selanjutnya dalam bacaan Kisah Para Rasul dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Janji ini disampaikan oleh Yesus saat-saat di mana ia mau terangkat ke surga. Jauh sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia sudah menyampaikan janjinya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Sekali lagi, Roh kebenaran. Di dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus juga mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia. Makna Pentakosta yang kedua adalah merupakan penggenapan janji Kristus. Dan yang ketiga, peristiwa Pentakosta merupakan peristiwa di mana berkat Allah dicurahkan. Berkat-berkat Allah dicurahkan. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa peristiwa Pentakosta dihayati sebagai peristiwa pencurahan berkat, di mana para murid pada saat itu bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang bermacam-macam. Kemudian selain itu, berkat jasmani demikian juga spiritual menjadi penguat bagi para rasul pada saat itu. Secara jasmani berupa makanan yang ditumbuhkan dari Allah melalui hasil panen. Sementara berkat secara spiritual melalui bentuk firman Allah. Perlu kita pahami juga bahwasanya Pentakosta yang dihayati oleh bangsa Israel selain mengingat akan kebaikan Allah setelah masa panen, mereka juga mengingat akan kebaikan Allah yang menghadirkan Musa sebagai utusannya untuk membawa berkat firman,
yaitu Taurat. Berkat jasmani berupa makanan, berkat rohani atau spiritual berupa firman, berupa Taurat. Dan disinilah dalam konteks perjanjian baru kita kemudian melihat bahwa Allah juga mencurahkan berkat-Nya melalui peristiwa turunnya Roh Kudus, di mana lewat pencurahan Roh Kudus Allah memberikan kuasa-Nya. Allah yang memiliki makna kuasa, dunamos, berkuasa atas orang-orang percaya pada saat itu. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti kita ketahui, pasca kematian Tuhan Yesus, banyak ketakutan, kegalauan, kekhawatiran dialami oleh para rasul, oleh para pengikut-pengikut Kristus. Akan tetapi, dengan peristiwa Roh Kudus yang turun ini, kemudian menguatkan, kemudian memberikan keberanian, dan akhirnya para rasul, para pengikut Kristus memiliki pengharapan baru. Seperti tema besar Pentakosta pada saat ini, berani menyongsong hidup. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita memaknai Pentakosta? Bagaimana kita memaknai kehadiran Roh Kudus? Dalam pengakuan dosa, kita diingatkan mengenai buah-buah roh. Ketika kita percaya bahwa Roh Kudus itu turun atas kehidupan kita, sudah semestinya kita melakukan, menghasilkan buah-buah roh. Bukan hanya hasil panen saja yang kita persembahkan kepada Tuhan, akan tetapi buah-buah yang terbaik dari dalam kehidupan kita juga persembahkan kepadanya. Roh Kudus memberikan kuasa, memberikan keberanian, memberikan kemampuan bagi setiap kita untuk menyongsong hidup yang lebih baik. Kuasa ini yang juga memberikan keberanian untuk bersaksi tentang Yesus dan karyanya. Tentunya ini menjadi berkat yang tidak ada tandingannya bagi orang percaya. Oleh karena itu, tetaplah percaya dan berbuahlah. Selamat Hari Raya Pentakosta, Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam saat hening sejenak. Saat hening cukup. Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan kita di dada kiri kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, marilah kita bersatu di dalam doa. Hanya oleh anugerah-Mu, maka kami ada, sebagaimana kami ada sampai saat ini. Hanya oleh Roh Kudus-Mu, Engkau yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami Engkau perbolehkan melaksanakan ibadah Pentakosta pada saat ini. Kami rindu Roh Kudus-Mu senantiasa tercurah atas kehidupan kami, memampukan setiap kami agar kami mampu melakukan setiap kehendak-Mu. Pada saat ini ya Bapa, kami hendak membawa doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja dimanapun Engkau tempatkan. Kiranya Engkau yang senantiasa hadir, Engkau yang memberkati gereja-gereja-Mu, mencurahkan Roh Kudus-Mu, sehingga jemaat-Mu senantiasa berkembang, jemaat-Mu senantiasa merasakan berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan secara khusus untuk jemaat GKJ di Klasis Magelang. Kami berdoa ya Bapa, Engkau yang senantiasa memberkati keberadaan Gereja Kristen Jawa di Klasis Magelang. Kiranya Engkau senantiasa hadir, memampukan setiap kami untuk bisa senantiasa bersatu hati, menaikkan puji sembah kepada Engkau. Terlebih pada masa-masa pandemi seperti saat ini Tuhan, ketika sebagian dari jemaat kami sudah melaksanakan ibadah tatap muka dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, namun beberapa juga masih harus melaksanakan ibadah di rumah dengan cara online. Kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami yakin percaya berkat-Mu senantiasa hadir atas setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keberadaan bangsa negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan dari pusat hingga daerah. Engkau berikan hikmat bijaksana sehingga apapun yang dijalankan oleh pemerintahan yang ada senantiasa mendatangkan kebaikan, kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Kebijakan-kebijakan berkaitan dengan penanganan coronavirus dengan melalui vaksinasi, kiranya hal ini juga dapat menjadi salah satu cara di mana kami bisa terlepas dari pandemi ini. Namun itu semua bukan atas kehendak kami ya Tuhan, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Biarlah segala sesuatunya terjadi hanya karena rancangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami pinta beralaskan nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita nyatakan syukur atas karunia Roh Kudus dan pemeliharaan Allah atas hidup kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18 menjadi dasar pengumpulan persembahan dalam ibadah kita saat ini. Persembahan mingguan dan riyoyo unduh-unduh akan kita kumpulkan dengan iringan pujian dari Kidung Jemaat 241 bait pertama dan kedua, inilah hari ke-50. Inilah hari ke-50 hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak
Untuk Tuhan sumber anugerah. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan di dalam doa. Ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan berupa uang dan persembahan riyo unduh-unduh dari hasil panen dan hasil bumi yang sudah kami siapkan. Karena Engkau telah memberkati pekerjaan, tanah, kebun, dan pekarangan kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, terutama mampu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, Roh Kudus memanggil saudara untuk berani menyongsong hidup. Kami berani menyongsong hidup bersama Dia. Roh Kudus memanggil saudara untuk bersaksi dan berkarya nyata. Kami siap bersaksi dan berkarya bersama Dia. Roh Kudus memanggil saudara untuk berani menyongsong hidup. Sekarang, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memelihara saudara dengan berkat-Nya dan menuntun saudara dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, kini dan selama-lamanya. Amin. Sang Roh Suci, kula kasih
Wit sang roh suci kula sinatoya Lepseni Yesus Gusti sang pamarta Wit sang roh suci kula tatan semplang Latyan manggeru beta tansah panggang Wit sang roh suci kula tansuh Allah jroning